Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ananda kelas 11 IPA 9. Hari ini tanggal 3 Agustus 2022. Kita akan melanjutkan materi modul monitoring assessment yang ketiga. Capaian pembelajaran pada hari ini, antum bisa membuat visi dan misi perusahaan, ya. Pembentukan PT Emas Kelas. Capaiannya pembentukan PT Emas Kelas. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, mengidentifikasi kualifikasi calon direktur dan deputi melalui visi misi. Jadi yang akan dikerjakan hari ini adalah pembuatan visi dan misi. Nah, dari visi misi itulah akan dikenali, ya, diidentifikasi, dikenali yang memiliki kualifikasi untuk calon direktur dan deputi nantinya, dan juga para manajer. Yang kedua, pemilihan direktur dan deputi dengan metode mix, ya, ini antara bottom up dengan top down. Dan yang ketiga, menentukan struktur, organigram dan staffing pada PT Emas Kelas. Khusus untuk hari ini, antum wajib selesai, yaitu di sini tugas 1 dan tugas 2 saja dari 5 tugas. Menunggu ketua kelas mengambil yang kurang, ya. Coba pinjam dulu kalau ada satu-satu ada. Oke, baik. Anda sekalian, sekarang yang harus antum buat itu adalah visi dan misi perusahaan. Ini lebih. Ya. Siapa lagi yang lebih? Ada nggak yang lebih? Jangan-jangan berarti kurang berada lama. Berarti di sini, ya. Ya kadang ini. Tapi kalau kurang satu bisa jadi karena abadi. Oke. Baik, abadi sampai terus sudah. Yang penting ada satu dulu, ya. Sekarang antum harus buat visi dan misi dan nanti akan dikontrol. Kalau belakang jangan tiduran. Jangan tiduran. Apa itu visi? Vision itu apa? Vision itu kan pandangan, gitu, ya. Visi itu dari pandangan. Jadi artinya pandangan jauh ke depan. Gambaran besar, tujuan utama dan cita-cita suatu perusahaan yang antum akan buat. Nah, visi ini harus sesuai dengan perusahaan yang antum buat, yaitu pada, antum buka lagi. Ayo, ada yang masih ingat? Pada modul berapa, tugas keberapa? Ayo, cepat. Ya, betul sekali, tepat. Modul pertama, tugas kelima. Nah, perusahaan apa yang antum buat? Sekarang antum buat visi misinya, Nanda. Jadi begini, lihat, ya. Membuat perusahaan sekecil apapun, apalagi PT dan CP, antum harus punya visi dan misi. Organisasi apapun punya visi dan misi. Mas, ya, tolong perhatikan ini. Nah, terus sekarang antum dilatih sekarang betul-betul harus bisa visi-visi itu. Nanti akan terasa, ya. Yang tadinya antum misalnya sama sekali ya belum memahami, sekarang antum paham dan langsung bisa membuatnya. Nanti akan dikoreksi, ada beberapa, nanti satu persatu malah berarti akan jalan nanti. Oke. Jadi gambaran besar, tujuan utama dan cita-cita suatu perusahaan yang antum dirikan. Jadi harus sesuai nanti, harus matching. Jangan sampai perusahaannya A, tapi visi misinya B, ya nggak matching tuh, ya. Itu 1, 2. Cita-cita jangka panjang dan berorientasi ke depan. Namanya juga vision ke depan. Apa tuh yang disebut ke depan tuh apa? Bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun kalau visi itu. Tapi bisa belasan tahun, puluhan tahun. Misalnya 15 tahun lah minimal.
ya, atau 10 tahun, ya, 25 tahun. Nah, kalau dari sekarang antum coba bayangkan sekarang oleh antum ya, 23 tahun saja. 77 berarti 23, yaitu pas 100 tahun Republik ini berdiri, Anda. Dan sudah tua. Sekarang umurnya udah 77 tahun nih. 17 Agustus nanti. Udah tua Anda. Dan nasib Republik ini ada di tangan antum pada generasi emas. Antum tuh generasi emas. Ya, bukan Abati generasi emas tuh. Artinya apa? 100 tahun yang akan datang, antum tuh di usia-usia ya 40-an masih sangat ini. Di usia-usia 40-an antum. Ya. Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul itu adalah usia 40 tahun Ananda. Dan di Quran itu usia 40 tahun itu dicantumkan. Mengapa? Memang itu puncak kematangan Ananda. Di antum ini. Ya. Oke, baik. Nah, mulai sekarang antum dilatih. Kemudian yang berikutnya, bagaimana membuat PC? Membuat PC itu baik. Silakan. Terima kasih ya. Ternyata di sana ada tadi hanya kurang satu ternyata. Ke sana. Oh, di sini. Oh iya, udah ya. Gimana ceritanya? Oh, ini ke Abati 1. Oh iya. Itu udah ada kan? Oke, makasih ya. Oke. Ya. Cara membuat PC itu dirumuskan dengan kalimat yang jelas, mudah dipahami. Ya. Misalnya jelas tuh gini, dengan harga terjangkau, nggak usah terjangkau, langsung aja murah misalnya gitu. Harus jelas. Padat itu jangan bertele-tele, jangan ada kalimat-kalimat sebagai, yang, lah itu mah di ini aja. Ya, nanti ada contoh. Dan fokus, artinya fokus pada tujuannya untuk jadi apa perusahaan kita ini. Nih, tadi pemahamannya seperti itu ya. Gimana contohnya Abati nih? Contohnya Abati berikan contoh PC misi SMA Negeri 8, institusi atau sivitas akademika antum. Ya, ini alma mater antum nih. Ini Abati buat atas instruksi pimpinan dalam kalau nggak salah 3 atau 4 tahun yang lalu lah. Ini tadinya panjang sekali PC-nya itu, sehingga udah diuji coba. Misalnya berapa ya? Ya sebutlah 1 menit lah, 60 detik untuk dihafal. Enggak hafal-hafal. Kalau ini cukup 20 detik udah hafal. Jadi visi itu harus sesuatu yang padat, yang jelas, yang mudah. Mudah di ini. Kalau antum ini 20 detik insya Allah antum hafal. Yaitu apa? SMAN 8 Pekan Baru. Apa lagi? Sekolah, apalagi role model generasi emas. Itu aja. SMAN 8 Pekan Baru, sekolah, role model generasi emas. Hanya 6 kata. 20 detik sudah selesai. Jadi nanti kalau ada tamu dari mana saja, kadang dari direktorat, itu suka ngecek. Nah, udah kelas berapa di sini? Kelas 11 misalnya. Oh ya. Coba sebutkan PC SMA Ananda. Antum harus katakan, harus bisa. Jangan kalau celangnya bla bla bla. Kena Ananda. Kena penilaian. Oh, SMA kami ya memiliki PC SS SMAN 8 Pekanbaru, sekolah role model generasi emas. Dan antum harus bisa menjabarkan. Sekarang belum dijabarkan oleh Abati pun, karena Abati selalu menyebut generasi emas, pasti antum sudah ada bayangan. Apalagi kalau sudah membaca uraiannya. Ya, kalau nggak salah ada sekitar 40 slide Abati buat untuk ini, untuk visi misi ini. Nah, sekarang ada indikator visi role model. Atau sekarang ada tadi itu Abati baru bilang begitu saja sudah langsung tunjuk tangan yang namanya Ali gitu kan. Saya Abati katanya gitu.
Aduh, belum selesai, tapi oke lah, silahkan gitu. Tapi begitu dia bicara tadi, minggu lalu benar juga, yang tadi juga tepat, sehingga Abati curiga. Abati tanya sama dia, apa udah pernah baca ini? Belum katanya. Hebat, ya. Itu. Apa Abati yang dimaksud hebat tuh? Iya, dia menguraikan ada kata kunci di sana yang dia sampaikan gitu loh. Ya, SMAN 8, Pekanbaru sekolah role model generasi emas. Kira-kira di antara antum ada yang mau memberikan sebuah tafsiran atau uraian apa sih maksudnya visi itu? Ada nggak? Ya, 1, 2, 3. Di sini ada. Harus 1, 2, 3. Di sana mah belum 1, 2, 3 udah. Siapa kira-kira saya? Aduh, ya udah. Ya, kira-kira bagaimana? Siapa namanya? Sakila Evanayara. Ya, Sakila. Gimana kira-kira itu? Kalau menurut pandangan saya, dari visi ini menguraikan bahwa SMA Negeri 8 Pekanbaru itu menjadi sekolah yang menjadi contoh atau teladan para generasi emas. Generasi emas itu ya kita sekarang ini. Baik. Apa yang disampaikan oleh Sakila ini, Sakila Nayara, itu adalah tepat sekali. Jadi role model itu, nah itu maksudnya itu ya. Role model itulah kata kuncinya. Contoh. Kita ini dicontoh oleh sekolah-sekolah lain. Sekolah lain mana? Berarti Pekanbaru? No. Dari Sumbar ke sini ya. Kadang-kadang dulu tempo hari ada yang jauh lagi gitu loh. Ya. PKWU dari Sumatera Utara ke sini. Tentang PT emasnya Anda dipelajari. Kita ini contoh, teladan, diikuti oleh sekolah-sekolah lain. Tuh itu apa namanya itu? Sekarang nggak ada lagi ya, PLH. Sekarang dia belum dinyanyikan lagi itu. Kita ini adalah punya laboratorium alam tempo hari itu. Ada Ananda ininya apa? Dokumentasinya ada. Waktu diresmikan oleh wali kota almarhum ya, Pak Herman Abdullah. Kita SMA 8 tuh itu Ananda. Teladan, contoh. Sebentar. Tadi itu ada Ali itu apa? Itu kata ada panutan. Nah, kalau Ali panutan. Nah, kan betul juga tuh role model. Nah, Nayara udah lebih hebat lagi. Ada 2 kata, contoh dan teladan. Kalau Ali, sekolah kita itu jadi panutan. Hebat. Iya, memang panutan sekolah-sekolah lain. Sehingga berbondong-bondong ke sini Ananda. Makanya berarti ya mohon maaf agak tegas-tegasan semua guru. Ya. Sampai sekarang juga masih ada juga tuh yang ingin masuk. Oh, nunggu, bela-belaan nunggu. Yang lucunya itu hanya dari SMA yang dekat ini, negeri bagus-bagus juga, tapi mau aja ke sini. Entah kenapa. Karena memang inilah dia visi kita seperti itu. Baik ya. Nah, apa indikatornya? Indikator itu apa sih tandanya dia kita ini menjadi role model, menjadi contoh, menjadi teladan, yaitu unggul akademis dan non akademis. Sebenarnya selama ini kita lebih unggul di akademisnya Ananda. Sampai sekarang. Nah, tetapi sekarang karena sudah zonasi, kita harus unggul juga di non akademis. Makanya Abati buat itu. Non akademis itu ya seperti apa namanya ekstra kurikuler ya. Termasuklah kewirausahaannya juga. Begitu ada kewirausahaan unggul langsung kita. Abati rasa ya walaupun antum mungkin belum diajarkan atau belum apa. Siapa yang punya gedung itu walaupun antum juga belum mencicipi ke sana karena memang sekarang Abati masih belum juga, entahlah semester depan mungkin. Siapa yang punya Marsnya, punya PT Mas, kita jadi teladan. Baik Ananda, bukan hanya itu saja, ini Abati karena mengajar PKWU. Kemudian bagaimana mencapai visi, itulah digambarkan dengan misi, dijabarkan. Jadi misi itu apa? Misi itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi. Itu satu. Jadi misi itu penjabaran dari visi atau langkah-langkah untuk menuju visi.
Bagaimana caranya? Ditulis dalam satu kalimat atau lebih. Ya. Maksudnya itu ada kalimat satu saja, boleh, dua, bagus, tiga, bagus. Kalau satu tidak mungkin sih sebetulnya, satu kalimat di satu poin. Biasanya misi itu biasanya ada yang dua, lebih dari satu lah pokoknya, ada yang tiga. Nah, Abati menjabarkan untuk SMAN 8 Pekanbaru. Kenapa harus ada Pekanbarunya? Nggak SMAN 8 aja, kan padat misalnya gitu. Tunggu dulu, masalahnya kalau nggak ada Pekanbarunya, SMAN 8 tuh di Indonesia banyak. Yang unggul di Jakarta, SMAN Jakarta. Di Bandung, SMAN 8 juga. SMAN 8, ini juga unggul, SMAN 8. Harus ada Pekanbaru. Kenapa Abati nggak pakai Provinsi Riau? Karena Pekanbaru tidak ada duanya di Republik ini. Di Riau adanya. Oke. Baik. Indikatornya itu unggul, akademis, dan non-akademis. Sudah itu ya. Sudah. Ditulis satu kalimat, beberapa kalimat jelas untuk mencapai visi. Sekarang contoh. Abati membuat misi SMA Negeri 8 untuk mencapai visi itu ada 5. Disebut Panca Reka. Panca 5, Reka Usaha. Mudah itu dihafalkannya. Ambil kata pokoknya. Yang pertama adalah ketakwaan. Yang kedua keilmuan. Yang ketiga apa? Keteladanan. Yang ketiga kewirausahaan. Dimasukkan oleh Abati kewirausahaan. Ya. Dan yang kelima kesejahteraan. Baru dijabarkan dalam kalimat. Nah, kalimatnya persis seperti ini. Jadi antum kalau ditanya, misinya apa? Oh, misinya Pak. Misalnya kalau ada yang nanya, ya, ada 5. Ketakwaan, keilmuan, keteladanan, kewirausahaan, dan kesejahteraan. Coba jabarkan, bebas aja antum menjabarkan. Tidak perlu persis kata-katanya kalau misi emang tidak. Yang penting pokoknya. Tapi kalau visi tak boleh kurang satu huruf pun. Misalnya begini, SMA Negeri 8 salah. Karena Abati tidak nulis SMA negeri, tapi SMAN. Kenapa Abati nggak negeri? Pertama, N sudah masyhur di Indonesia, itu adalah negeri. Yang kedua, biar tidak panjang, kan harus padat. Ini pengantar nih. Antum sebentar lagi akan buat ini. Nanti akan ketahuan. Ada yang panjang-panjang. Tadi sebelah juga ketahuan. Tapi ada yang sudah tepat, bagus. Nih kalau dijelaskan, kalau ditulis lengkap adalah tadi apa? Ketakwaan membina sivitas akademika menjadi pribadi dan generasi religius. Jadi antum tuh generasi emas, generasi religius. Itu. Jadi kalau ketakwaan tuh apa ketakwaan? Menjadi kami ini dibina untuk mencapai generasi religius gitu. Yang kedua keilmuan untuk menjadi generasi intelektual. Itulah ya. Mengembangkan profesionalisme PTK itu pendidik dan tenaga kependidikan untuk membangun generasi intelektual. Tuh generasi semuanya. Keteladanan, generasi teladan. Ini Abati kutip dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu mewujudkan filosofi ing ngarso sung tulodo ing madio mangun karso tuturi handayani. Harus hafal itunya, maknanya di sini. Dulu Abati ingat, anak SMA 8 ditanya oleh gubernur, dikasih hadiah sepeda hanya untuk menulis, hanya untuk mengartikan ingarso sung tulodo. Apa ingarso sung tulodo? Kalau antum ada di depan, artinya antum sebagai pemimpin harus jadi teladan. Jangan jadi pemimpin yang suka bohong. The king of the lip service misalnya. Harus jadi teladan, jangan bohong. Oke.
dan sebagainya tentu. Ing madio mangun. Kalau antum sebagai pemimpin ada bersama-sama dengan yang dipimpinnya, kerjasama dimanapun antum berada, sama-sama harus kerjasama, jangan gontok-gontokan. Tuturi Handayani, kalau antum ada di belakang sebagai pemimpin, dorong supaya maju yang dipimpin itu, bukan dijerumuskan. Antum jadi pemimpin harus maju, saya maju, yang lain harus maju. Jangan menggembosi malah. Oke. Terus yang keempat yaitu menjadi generasi yang mandiri, mengembangkan budaya sosiopreneur. Apa sosiologi? Hubungan kemanusiaan dalam bentuk apapun. Frener apa? Yang ada kaitannya dengan kewirausahaan, Ananda. Apa contohnya Abati? Banyak. Contoh, ketika Abati misalnya mengumumkan nanti Ananda supaya mengamankan ini, maka perlu ada apa? Map. Harusnya di antara antum kalau sosiopreneur begini. Antum muncul. Baik teman-teman, saya akan memberikan pelayanan pada antum. Sosial. Saya akan bantu antum. Antum nggak perlu pergi ke toko, nyari-nyari waktu, tenaga, sedangkan tugas juga banyak. Biar saya yang akan berkorban. Saya akan belikan. Nih ada 3 model misalnya. Ini model ini harganya 5.000. Model ini harganya 7.000. Ini 10.000. Antum mau pilih yang mana silahkan. Nanti dalam 1 minggu sudah ada, pokoknya begitu Abati ada. Gitu loh. Itu sosiopreneur. Terus Planner kan ada keuntungan. Mana untungnya berarti? Untungnya kerjasama dengan vendor, dengan penjual itu. Tolonglah, misalnya saya mau beli banyak nih, minta potong 10%. Kalau orang jualannya mengerti, oh it's okay, 10% nggak ada masalah. Atau teman-teman, ini saya beli misalnya sebut saja 5.000, ya toh? Ya. Kasih saya ongkos 1.000 perak. No problem, Ananda. Belajar seperti itu. Bagaimana Abati guru? Oh, guru begitu. Tiap hari Ananda sosiopreneur. Kalau ingin pulsa, Ibu Apni kimia. Oh, datang. Tolong Bu Apni, kadang-kadang ini. Wah, pada datang. Tolong yang 100.000. Abati juga langganan. Dulu, sekarang karena sudah ada wifi di rumah jadi enggak. Terus, kalau pesawat terbang, Ibu Elia sama kimia juga. Kalau ingin sendal, ada maka apa pisang segala macam, karena berarti pisang itu Ibu Mai, Ibu Rosmiati. Coba, Abi kan suka tuh apa pisang pisang apa tanduk segala macam. Itu begitu diumumkan, ini ada pisang, wah ramai-ramai berebut. Gitu loh. Nggak pernah nanya berapa, nggak pernah nawar harga tuh, karena memang bayangkan ya, Abi suka pisang itu misalnya, kapan Abati harus ke pasar, nyarinya juga susah, ada pun belum tentu, gitu loh Ananda, saling gitu. Yang jualan ini tuh tempat-tempat air, ada Ibu di TU, pokoknya gitu, sosiopreneur itu namanya Ananda. Anda tuh begitu sekarang harusnya. Pulpen itu kan selalu butuh. Kenapa nggak ada satu orang yang antum beli, ya grosiran, set beli, yang butuh pulpen sama saya nanti pasti aja ada yang butuh. Ya, antum beli misalnya 1.000 perak, antum jual 2.000 perak. Itu sosiopreneur. Kembangkan Ananda. Ya, hargai tenaga orang tuh. Hargai pemikiran orang itu. Antum harus begitu. Dan antum pasti akan dihargai. Kalau Abati apa? Untuk ke Abati. Ini. Apa? Herbal. Sampai sekarang kemarin juga Abati minta ambil herbal. Banyak tuh guru-guru. Ada yang perlu herbal apa. Siapa? Parudi. Kalau herbal. Kalau Abati nggak terlalu menonjolkan. Tapi ada beberapa dulu. Sekarang Abati nggak terlalu menonjolkan apa? Pengobatan, ini kok kotor ya,
Tawa lagi. Gitu loh. Cuman Abati nggak menanyakan. Tapi dulu iya sampai kepala sekolahnya. Kepala sekolah almarhum juga Abati obati. Jadi Abati akupunkturnya. Jadi ada sosiopreneur, bantu tolong. Gitu. Ya. Bahkan sebetulnya harusnya Abati optikal juga, tapi Abati nggak sama sekali, nggak mempromosikan sama sekali. Oke, baik Ananda. Jadi gitu ya. Yang terakhir adalah kesejahteraan, generasi sejahtera. Itulah antum jadi pemimpin itu harus mensejahterakan rakyat. Di perusahaan begitu juga sejahterakan karyawan. Bukan ini omnibus law, itu adalah menderitakan para karyawan Ananda. Makanya antum pegang itu. Dari mulai presiden, dari mulai antum di legislatif ya. Legislatifnya pegang, antum jadi anggota-anggota DPR gitu loh. Coba perhatikan, Abati ngomong nih hari ini, dan ini ada direkam, dan ini adalah rekaman insya Allah mudah-mudahan tidak hilang karena ada di YouTube. Coba, dari SMA 8 tahun ajaran angkatan antum ini, insya Allah ada yang jadi anggota-anggota DPR. Itu loh, Ananda udah kebanyakan, udah 1 jam ya. Abati sebetulnya harusnya mah 10 menit udah selesai harusnya ini. Cuman Abati ingin memberikan motivasi sama antum. Memberikan motivasi. Oke. Baik. Sekarang tugas antum adalah hanya tugas visi dan misi. Loh, ini kok putus ini nih. Yang ini kok putus ya? Siapa yang nggak ada, yang kosong ininya nggak ada? Antum ada nggak bawahnya? Ini kok nggak ada? Oh ada tuh. Ini kok foto. Jadi hanya tugas 1 dengan tugas 2 itu aja. Tugas 3 bagaimana Abati? Tugas 3 minggu depan 5 orang calon direktur dan calon deputi akan ditampilkan. Dan akan diadakan tugas 4, yaitu fit and proper test, uji kelayakan dan uji kepatutan. Pemimpin itu harus. Jadi mulai sekarang antum tuh udah minimal udah mendengar itu dan udah merasakan, udah pernah disimulasi, udah merasakan langsung di sini. Sebab antum dimanapun akan fit and proper test. Jadi apapun nanti, antum itu ada yang berkarya nanti itu. Jadi para pemimpin di tingkat kabupaten kota, di provinsi dan di pusat Ananda. Jadi apapun akan ada ujian-ujian, diuji, dilihat. Layak enggak? Layak, ini bagus. Layak itu dari sudut kapabilitasnya. Tapi ternyata tidak patut karena akhlaknya jelek. Itu akan disingkirkan. Pinter sih pinter, cuman ya blinger. Itulah Ananda. Makanya antara yaitu kognitif, psikomotor, keterampilan dan attitude itu harus menjadi satu kesatuan, harus terintegritas, menyatu. Nah, 5 orang itu minggu depan. Kemudian tugas 4, begitu tampil di sini, antum wajib bertanya, membuat pertanyaan di tugas 4. Nanti jangan diisi sekarang. Sedangkan tugas 5 juga nanti kalau sudah terbentuk. Ini adalah struktur tugas 5 ini PT Emas Kelas. Dan minggu depan juga akan ada modul baru langsung kepada produk. Jadi sekarang ini perusahaannya udah terbentuk, langsung minggu depan itu juga ada produk. Yaitu kita akan membuat produk kerajinan, ya, akan menyusun rencana produk kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Mudahlah itu, tenang aja. Jadi itulah Ananda, barangkali ya salah satu keunggulan kita itu SMA 8 itu. Ya ginilah, ya real gitu kan. Belajar tuh ya belajar gitu. Kalau yang nggak mau ya, tapi ada juga 1-2 yang ya mungkin apa ya gagal atau apa istilahnya. Karena tidak sama manusia itu. Tapi secara umum yes sukses. Kita menjadi role model. Kita jadi role model. Baik Ananda, silakan antum bekerja sekarang, yaitu tugas 1 dan 2 saja.
Diskusinya di sini aja di bangku masing-masing ini ya, dengan teman atau mau nanya silakan, nggak usah kemana-mana. Oke, mulai dalam 10 menit akan langsung Abati cek di monitoring. Oke, silakan. Baik, jadi di lokal ini sesuai dengan yang Abati tulis memang membuat konsep isi PT Emas kelas masing-masing. Ya, jadi ada plus minus. Plusnya ya mengarah ke ini, tapi ini 1 tahun berarti, karena umurnya 1 tahun. Atau kalau PT Emas yang di holding company-nya ada. Oh ya antum, ya berarti lupa lagi nih. Nanti Abati cari ya. PT Emas. Oh, kalau PT Emas secara keseluruhan sudah ada. Coba gimana ya caranya ya? PT Emas. Oh iya. Coba siapa yang punya link itunya apa? Internetnya ada. Baik, sementara itu kita akan monitoring sekarang ya.